Halo, berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang notasi fungsi dan nilai fungsi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan merumuskan suatu fungsi ya. Kita lihat ini. Pada fungsi f ini dari x ke ax plus b dengan a dan b adalah bilangan real ya, maka ini bayangan x oleh f itu dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b, menjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian bentuk fungsi fx itu sama dengan ax plus b itu disebut bentuk rumus fungsi ya, pengertiannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang variabel bebas dan variabel bergantung ya. Kita lihat ini pengertiannya. Dalam persamaan grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax plus b seperti ini, nilai y itu selalu bergantung pada nilai x ya. Oke. Kemudian variabel x itu disebut variabel bebas ya. Variabel x-nya itu disebut variabel bebas dan variabel y-nya disebut variabel bergantung ya. Jadi seperti itu pengertiannya. Ini variabel bergantung, ini adalah variabel bebas. Oke. Nah, sekarang lanjut ya, menghitung nilai suatu fungsi ini. Kita lihat ini. Jika fungsi f itu memetakan dari x ke ax plus b, ya, maka fungsi f itu dapat dinyatakan dalam rumus fungsi seperti ini. Tadi sudah ya, fx sama dengan ax plus b. Untuk menentukan nilai-nilai fungsi dari setiap x yang diberikan, caranya dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi itu ya. Nanti x-nya ini diganti nilai-nilai x-nya ya. Oke, kita lihat ini contohnya supaya lebih jelas ya. Kita lihat yang pertama, diketahui fungsi f dari x ke 3x-1 ya. Oke, tentukan rumus fungsi fx. Nanti rumus fungsi fx-nya itu adalah fx sama dengan 3x-1 ya. Oke, kemudian nilai fungsi x sama dengan min 4, nanti x-nya ini diganti minus 4 ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kemudian bayangan dari 5 berapa? Nanti ini x sama dengan 5, maka f5-nya berapa? Kita lihat penyelesaiannya ini. Kita lihat ya. Yang pertama, ini rumus fungsi fx itu adalah 3x-1, paham ya? Oke, kemudian untuk x sama dengan min 4, ini nilai fungsi f min 4 berarti 3 kali min 4 dikurangi 1, berarti f min 4-nya itu sama dengan min 12 min 1 itu sama dengan min 13 ya. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, x-nya ini diganti min 4 ya. Oke, kemudian bayangan dari 5 ini berarti x-nya sama dengan 5 ya. Oke, bayangan dari 5 adalah ini f5 sama dengan 3 kali 5 dikurangi 1. Ini 15 dikurangi 1 itu sama dengan 14 ya, menjadi seperti ini. Gampang ini, bisa dimengerti. Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang kedua supaya lebih jelas ya. Kita lihat ini. Diketahui fungsi h ini ya, dari x ke min 4x plus 8 ya. Tentukan ini rumus fungsi h-nya, nanti hx itu sama dengan min 4x plus 8. Nanti seperti itu, oke. Kemudian bayangan dari min 3, 0, dan 11 ya. Nanti x-nya diganti min 3 ini. Berarti min 4 kali min 3 ditambah 8. Kemudian nanti h0. Ini x-nya diganti 0, berarti min 4 kali 0 plus 8. Kemudian x yang diganti 11, nanti h11 itu min 4 kali 11, min 44 ditambah 8 ya. Oke, kemudian kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama hx itu adalah ini, min 4x plus 8. Kemudian bayangan dari min 3 adalah h min 3 itu, min 4 kali min 3, min 12 ditambah 8 ini. Berarti min 4 kali min 3 itu 12 ya, ditambah 8, hasilnya adalah 20, menjadi seperti ini. Paham ya, bisa dimengerti ini ya. Oke, kemudian H0 sekarang ya. Bayangan dari 0 itu H0, berarti min 4 kali 0 itu 0, nanti tambah 8, berarti nilainya sama dengan 8. Paham ya, bisa dimengerti ini. Oke, kemudian bayangan dari 11 ya, adalah H11, berarti min 4 kali 11 ditambah 8, ini min 44 plus 8 itu hasilnya adalah minus 36. Gampang ini, bisa dimengerti ya.
Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini contoh yang ketiga, oke. Diketahui fungsi G dari X ke 10 min 3X ya. Tentukan nilai fungsi berikut ya. Oke, ini G2 ditambah G min 4 berarti nanti X-nya diganti 2. Di sininya nanti G min 4 itu X-nya diganti min 4 ya. Oke, kemudian G5 dikurangi G min 2 ya. Oke, seperti ini nanti X-nya diganti 5, ini G5 itu. Kemudian G min 2 itu X-nya diganti min 2 ya. Kita lihat ini penyelesaiannya. Yang pertama dulu G2 ditambah G min 4 ya. G2 ditambah G min 4 itu berarti ini 10 dikurangi 3 kali 2 ditambah gitu ya. 10 dikurangi 3 kali min 4 ini adalah 6 berarti 10 dikurangi 6 ditambah 10 ditambah 12 ini 4 ini 22 hasilnya adalah 26. Gampang ini bisa dimengerti ya. Oke lanjut. Sekarang bagian yang B ya. Oke G5 dikurangi G min 2. Yang pertama ini adalah diganti 5 ini X-nya berarti 10 min 3 kali 5 dikurangi ini G min 2 itu menjadi ini 10 dikurangi 3 kali min 2 ini pakai kurung jangan lupa ya. Oke kemudian dihitung 10 dikurangi 15 dikurangi 10 ditambah 6 ini adalah minus 5 dikurangi min 16 ya hasilnya adalah minus 21 seperti itu. Gampang ini bisa dimengerti. Baik lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat ya, supaya lebih jelas. Kita lihat ini, sebuah fungsi didefinisikan Gx sama dengan 3x kuadrat min 16 ya, oke. Kemudian hitunglah G6 ditambah G min 5. G6 itu nanti X-nya diganti 6, kemudian G min 5, X-nya diganti min 5 ya, oke. Kemudian, jika nilai GA itu sama dengan 32, tentukan nilai A ya. Ini nanti kalau GA berarti ini X-nya diganti A ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama G6 ditambah G min 5, G6 itu berarti 3 kali 6 kuadrat, dikurangi 16, ditambah G min 5 itu berarti 3 kali min 5 kuadrat dikurangi 16 ya. Oke, kemudian 3 kali 36 itu adalah 108 dikurangi 16, ini 25 dikalikan 3, 75 dikurangi 16, berarti nilainya sama dengan 151 ya. Paham ya? Bisa dimengerti ini? Oke. Sekarang bagian yang kedua ya, GA sama dengan 32, GA itu berarti 3 kali A kuadrat, min 16 sama dengan 32, min 16-nya menjumlahkan ke kanan, 3A kuadrat sama dengan 32 ditambah 16 itu 48, A kuadrat sama dengan 48 dibagi 3 itu 16 ya. Oke, berarti A-nya itu akar dari 16 itu boleh 4 atau sama dengan min 4 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke. Lanjut ke contoh yang kelima ya. Fungsi G dan H ditentukan dengan rumus Gx sama dengan X kuadrat plus 7X min 3 dan Hx sama dengan X kuadrat plus 11X plus 9. Jika Gm sama dengan Hm, tentukan ini ya, nilai M-nya nanti dari Gm sama dengan Hm ya. Oke, kemudian G4M min H4M ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, ini nilai M-nya, kita mulai dari Gm sama dengan Hm ya, oke. Berarti ini diganti M, berarti M kuadrat plus 7M min 3, ditambah, ditambah ya, sama dengan ini, sama dengan Hm itu adalah M kuadrat plus 11M plus 9, ini M kuadratnya ini habis, kita coret saja. Oke, kemudian tinggal 7M min 3 sama dengan 11M plus 9, paham ini ya. Kemudian 7M dikurangi 11M sama dengan 9 ditambah 3 ya. Ini adalah min 4M sama dengan 12. M-nya nanti 12 dibagi min 4 itu hasilnya adalah min 3. Paham ini bisa dimengerti? Oke, sekarang lanjut ini ya. G4M min H4M, tadi M-nya adalah min 3, berarti ini 4 kali min 3, berarti G min 12 min H min 12, berarti ini kita ganti min 12 ya. X-nya ini juga kita ganti menjadi sama dengan ini min 12 kuadrat plus 7 kali min 12 dikurangi 3, kemudian dikurangi ini ya, oke, min 12 kuadrat ditambah 11 kali min 12 tambah 9 ya, oke, ini kita hitung 144 dikurangi 84 min 3, ini yang di sini adalah 144 dikurangi 132 ditambah 9 ya, oke, kemudian
Ini kita hitung menjadi sama dengan 57, ini dihitung juga hasilnya 21, berarti 57 dikurangi 21 itu hasilnya sama dengan 36. Gampang ini bisa dimengerti? Jelas ya? Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.